بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون
لزاما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Ilmi Jambi sekaligus membuka acara seminar parenting dengan tema Kiat Mendidik Gen Z di Era Digital. Kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Muksis MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Yayasan Nurul Ilmi, selanjutnya yang kami banggakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi dan Abi beserta kegiatan seminar parenting yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan upaya kita, niat kita datang tadi dari rumah dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih baik. Mudah-mudahan dibalasi jaza yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita di pagi ini bisa bertemu, bermuwajahah, bertatap muka. Semua itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi abdan syakura, yaitu orang-orang yang bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Allah menyampaikan ketika kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, insyaallah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami menyampaikan terima kasih pada ayah bunda semuanya atas kepercayaannya menitipkan anak-anak untuk dididik di Nurul Ilmi. Setidaknya tadi ayah bunda sudah melihat beberapa cuplikan kegiatan kita di sekolah dalam rangka mencapai visi misi yayasan yang selalu kita sampaikan kepada anak-anak, pada guru-guru, yaitu terdepan dalam mewujudkan insan yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Setidaknya ada 3 ya. Terdepan dalam mewujudkan insan yang tangguh. Kita ingin anak-anak kita adalah menjadi manusia-manusia yang tangguh. Tangguh dalam kehidupannya, tangguh menghadapi cobaan-cobaan, tangguh menghadapi proses pendidikan. Agar apa? Agar di masa depan anak-anak kita menjadi orang yang kuat, tidak mudah lemah, tidak mudah patah semangat ketika menemui masalah-masalah. Bukannya kita lari dari masalah, tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang tangguh.
Yang kedua, menjadi anak-anak yang cerdas. Cerdas tidak hanya secara intelektual, tapi juga cerdas dalam beramal. Tentu ada pilihan-pilihan. Bukannya sudah dalam sirah itu banyak dijelaskan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan luar biasa dalam beramal. Ada yang menginfakkan sumur, ya, luar biasa, dan sampai saat ini masih bermanfaat dan tentu pahalanya akan mengalir juga. Kita ingin juga melahirkan anak-anak kita yang cerdas dalam beramal, apalagi cerdas dalam ilmu pengetahuan, sehingga mereka nanti bisa menjadi pemimpin, menjadi pengelola negara kita ini. Tentunya yang terakhir mereka harus dikunci dengan akhlak mulia. Bagaimanapun ilmunya tinggi, kepandainya luar biasa, hartanya banyak, tapi ketika tidak memiliki akhlak yang mulia, tentu semuanya itu tidak ada artinya. Harapan kita selain mereka tangguh, cerdas, juga kita berharap anak-anak kita itu memiliki akhlak yang mulia. Nah, di antara upaya-upaya yang kita lakukan di yayasan adalah yang salah satunya adalah kegiatan kita di pagi hari ini, dalam rangka kita sama-sama berkomitmen dalam mendidik anak-anak kita. Kita berkolaborasi bagaimana program di sekolah itu juga dilaksanakan di rumah. Dan orang tua apalagi saat ini kita berhadapan dengan anak-anak generasi Z yang mereka itu lebih dekat dengan smartphone, lebih dekat dengan dunia digital. Mereka mudah untuk memesan makanan. Kalau mereka lapar cukup dengan pencet-pencet HP, makanan akan datang, ya, luar biasa. Tapi semua itu harus kita arahkan, harus kita bina. Agar apa? Agar tidak salah mempergunakannya. Bapak Ibu perlu tahu, di Nur Ilmi tidak boleh bawa handphone, Bapak Ibu. Tapi bukan tidak berarti tidak boleh pakai handphone, bukan. Tapi saatnya di sekolah belajar. Ada saatnya anak diperbolehkan membawa handphone. Kapan itu? Ada pembelajaran yang berbasis digital. Artinya kita tidak lari dari zaman yang kita hadapi, tapi kita kelola dengan baik, insya Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita cita-citakan, Bapak Ibu dambakan, mudah-mudahan sama, ya, visi misi yayasan, cita-cita yang Ibu harapkan, insya Allah sama ketika kita bisa berkolaborasi dengan baik. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, dan insya Allah semuanya tentu komitmen dari kita semuanya, dengan harapan kita bisa mewariskan atau meninggalkan nanti anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, tangguh, kemudian juga cerdas. Mudah-mudahan nanti pahalanya juga akan mengalir kita ketika kita sudah tiada. Insya Allah anak-anak kita mendoakan kita nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar parenting Yayasan Nurul Ilmi Jambi dibuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتممنا تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في الشقرات الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم استرنا بالقرآن اللهم اعزنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رحمن وارزق تلاوته آناء الليل وأطراف النهر اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مؤسستنا وأمور مدرستنا هذا نور العلم ما دامت السماوات والأرض لإعلاء كلمتك ولإقامة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا نجنا من القوم الظالمين والمنافقين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجتهدين في فلسطين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator seminar parenting hari ini. Nama saya Ria Novasari SST MPD, selaku Kepala SDIT Nurul Ilmi 2, juga sebagai konselor remaja dan keluarga khususnya di Provinsi Jambi. Kali ini kita mau membahas tentang Gen Z. Tapi sebelum masuk ke materi, karena ada dua pemateri kita hari ini, saya izin bertanya, ayah dan bunda kira-kira udah kenal nggak kita sendiri di generasi mana? Milenial. Oke, yang milenial, saya milenial. Yang milenial boleh acung tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak milenial ya. Masya Allah. Ini kok ayahnya nggak ngangkat ya? Berarti di atas milenial ya? Oke, yang ayahnya ini generasi milenial ada? Ada 1, 2, 3, ada 4, 5. Oh, lumayan banyak ya. Oke, Masya Allah. Berarti kalau saya nggak sebut milenial, di atas milenial ada ya? Ya, Masya Allah. Karena hari ini anak yang dititipkan ke kita, Insya Allah itu usianya mungkin ada yang anak ke-3, ke-5 gitu ya, atau mungkin ada anak yang pertama. Siapa yang anak yang pertama di sini? Ini anak pertama saya, launching loh, mau masuk SMA, SMP. Masya Allah, banyak ya, Masya Allah. Jadi ini the first experience, pengalaman pertama gimana rasanya punya anak usia remaja. Remaja awal yang SMP, remaja akhir dan menuju dewasa awal untuk yang SMA. Jadi perlu kita sadari ayah bunda, hai ayah dan bunda, buka mata, buka telinga, buka hati. Kalau kita sama anak itu beda generasi, ya nggak? Iya, nggak mungkin kan satu generasi. Kalau satu generasi itu bagaimana ceritanya ya? Nikahnya usia berapa gitu ya? Hamilnya berapa lama? Terus sudah punya anak satu generasi. Satu fakta yang harus kita alami dan hadapi, akuilah bahwa antara kita dan anak itu sudah beda generasi. Tentunya ada banyak hal yang membuat kita berbeda, ya kan? Akhirnya tuh sering kadang orang tuh suka ngomong kayak gini, kalau mama dulu tuh nggak kayak gitu loh bang. Coba deh lihat, papa dulu tuh
Kita sering membandingkan dengan kata-kata dulu. Bahwa hari ini kita hidup di hari ini. Betul, kita terbentuk hari ini karena masa lalu kita. Tapi hal yang perlu kita sadari bahwa masa lalu dan hari ini sesuatu yang sudah sangat berbeda. Beda zamannya, tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah, keyakinan atau agama, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, pemateri kita ini dua-duanya adalah trainer nasional, sudah biasa mengisi training-training di mana-mana. Dan di awal saya ingin memaparkan kepada ayah dan bunda sekalian, saya katakan Anda beruntung berada di ruangan ini, karena ada banyak anak di luar sana yang terabaikan karena tidak tahu dan tidak pahamnya orang tua tentang anaknya. Saya katakan Anda beruntung ada di ruangan ini, karena Anda hanya membayar 50.000 untuk mendapatkan 1 juta ilmu hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada banyak orang tua yang ngasih informasi ke panitia, maaf ibu, saya nggak bisa dinas luar kota, maaf ibu, suami saya juga dinas luar kota, saya sakit dan sebagainya. Ada banyak orang tua yang sebenarnya hati ingin hadir hari ini, tapi dia tidak diberi kesempatan. Ada banyak orang tua yang ingin, tapi banyak aja halangannya. Atau bahkan mungkin gak ada niat sama sekali, karena ngerasa, kan itu udah anak yang kesekian, saya mah udah pengalaman banyak. Seminar parenting kayak gini mah cuman ngomong doang di situ, keluar dari pintu juga kayak gitu lagi. Ayo ayah bunda, kita tekadkan dalam diri kita, begitu hari ini kita dapat ilmu, keluar dari ruangan ini, jadilah orang tua baru. Siap? Siap? Kalau ayah bunda mengatakan siap, insya Allah tidak akan sia-sia kita duduk berlama-lama di sini. Tidak akan sia-sia uang yang kita keluarkan hanya 50.000 untuk mendapatkan banyak ilmu hari ini. Karena seminar parenting itu mudah didapat, ilmu parenting itu banyak didapat, tapi tidak banyak orang memahami isinya, tidak banyak orang mau mengaplikasikannya. Maka hari ini sama-sama kita luruskan niat. Kalaulah kemarin panitia bilang kayak gini ya, dalam informasi seminar itu, kesungguhan ayah bunda hadir di seminar parenting itu bagian dari proses penilaian. Betul? Betul. Kalau di awal itu karena keterpaksaan, saya terpaksalah hadir, padahal saya tuh sebenarnya masih banyak gawe hari Sabtu ini mumpung libur gitu ya. Iya, sekarang nggak bisa keluar. Saya kunci itu pintu, panitia tolong ditutup pintu ya sampai akhir. Panitia yang di luar tolong pintunya, nggak ada yang boleh keluar peserta, karena kamar mandi yang ibu-ibu ada di kanan, yang laki-laki ada di kiri. Jadi nggak ada alasan ayah bunda keluar dari ruangan ini sebelum acara selesai. Sepakat? Sepakat. Agar tidak sia-sia kita hadir hari ini ya. Yang tadinya terpaksa lama-lama jadi ikhlas, yang tadinya kurang ngerasa butuh lama-lama insya Allah kita akan butuh gitu ya. Ada sebuah survei kesehatan mental yang dilakukan oleh National Indonesian Health Mentality. Saya ingin katakan ini fakta sekali lagi, bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, dan itu terjadi pada usia rentang generasi Z. Tadi kita udah sepakat bahwa anak-anak yang hari ini kita titipkan adalah anak-anak di usia generasi Z. Yang mana generasi Z itu adalah anak-anak yang lahir di rentang tahun 1997 sampai 2012. Siapa yang melahirkan anak di rentang usia tahun itu, maka dia termasuk Gen Z. Kita belum selesai ngomongin masalah Gen Z ayah bunda, tahu-tahu sudah ada generasi Alpha. Kita belum sempat bahas itu generasi Alpha seperti apa, tahu-tahu udah datang generasi Beta yang lahir per 1 Januari 2025, termasuk generasi Beta. Ada yang lahir kemarin 1 Januari? Oh belum. Ada yang masih punya niat untuk punya yang kesekian? Saya nggak tahu. Nanti ini si para penemu nama ini yang ngasih nama gen-gen ini setelah Beta, saya nggak tahu namanya apa lagi, gitu ya. Tapi per 1 Januari 2025 itu disebut dengan generasi Beta. Saya ingin menyajikan sebuah fakta, ya, selain tadi bahwa ada 7 yang dimiliki karakter seorang Gen Z. Anak-anak kita nih ya. Anak-anak kita ada 7.
Nanti akan lebih banyak dibahas oleh pemateri kita ya. Tapi dari 7 ini ternyata dia juga punya resiko besar. Allah kasih mereka 7 potensi, tapi ternyata di setiap potensi itu ada risiko besar yang menanti mereka. Misalnya, kalau ini terjadi pada kita, gitu ya. Karena ini survei, berarti ini benar-benar terjadi pada sebagian besar remaja, ya. Bahwa anak usia Gen Z itu multitasking, gitu ya. Kemudian lifestyle-nya berkembang sangat cepat dan inovatif. Kasih aja tantangan mudah tuh sama mereka selesainya, gitu ya. Tapi di satu sisi resiko yang mereka hadapi adalah mereka itu sangat mudah teralih dan mudah terdistrak, gitu. Karena betapa cepatnya perubahan. Kalau ayah bunda yang hobinya ganti-ganti HP, coba lihat, HP itu ganti versinya cepet banget kan. Jadi yang hidupnya karena ganti-ganti HP susah itu hidupnya, baru ganti HP lagi gitu kan. Nah anak kita hari ini seperti itu, dia FOMO, mudah ikut-ikutan gitu ya. Dia sangat rasa ingin taunya sangat tinggi, tapi dia lupa bahwa ada risiko besar dari dirinya. Karena dia selalu ingin tahu, maka kalau dia ketinggalan informasi, kalau dia ketinggalan sesuatu yang baru, dia cemas, takut ketinggalan. Makanya sekarang sedikit-sedikit istilahnya insecure. Ayah bunda tahu? Iya aku insecure banget nih, kenapa? Iya aku nggak tahu ini gimana gitu. Dikit-dikit insecure gitu ya. Itu cemas. Dan hari ini medis mengatakan obat-obat yang sekarang naik daun adalah obat-obat MAH. Anak kita coba tanya mereka yang sudah punya kena MAH, penyakit MAH berapa orang. Kita punya data. Kok kamu masih remaja udah punya penyakit MAH ya? Kalau dokter bilang penyakit MAH itu awalnya dari mana? Pikiran, lari ke perasaan, akhirnya jadi siklus pencernaannya bermasalah, gitu ya. Dikit-dikit MAH, karena insecure yang mereka miliki, gitu. Jadi bagaimana nih sekarang kita dihadapkan dengan anak-anak kita yang mereka punya sejuta potensi, tapi di antara potensi itu juga mereka punya resiko besar. Seandainya orang-orang di sekelilingnya tidak bisa mendampingi Gen Z ini dengan baik, gitu ya. Ayah bunda, saya konselor remaja, ada seorang remaja konsultasi kepada saya. Ternyata dalam ceritanya di tangannya itu sudah banyak baret. Tahu baret ya? Kalau istilah kita namanya self harm, itu melukai diri sendiri. Saya tanya, kenapa kamu kayak gitu kak? Nggak tahu, pokoknya kalau aku pernah lihat TikTok katanya, terus di TikTok itu dibilangin kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi sedih, depresi, stres, coba kamu lukai tanganmu, pasti nggak ngerasa sakit. Nah si anak, ingat Gen Z rasa ingin taunya tinggi, gitu ya, dan tingkat kecemasannya tinggi. Maka ketika dia merasa situasi itu ada pada dirinya, teringatlah dia dengan isi TikTok itu. Saya lihat baretnya banyak. Ayah bunda kalau anaknya hobi pakai baju yang tangannya panjang-panjang, boleh sesekali dicek. Dia suka menutupi itu, jangan-jangan karena ada yang dirahasiakan dari kita, gitu ya. Ternyata baretnya banyak. Sakit nggak kak? Enggak. Kok bisa ya? Tapi setelah sadar baru dia ngerasa sakit. Alatnya pakai apa kak? Bisa silet, bisa juga ada alat yang tipis panjang agak pipih, kayak gitu. Terus saya tanya, ada di satu kasus lain remaja konsultasi ke saya, dia terjebak masalah medsos sampai ke polisi. Bayangkan anak remaja sudah sampai kasusnya ke polisi. Saya tanya, kenapa kak? Dia konsultasi ke saya, apa yang harus saya lakukan nih bu? Katanya kayak gitu. Saya tanya, kenapa kayak gini? Saya tanyanya gini, kak, terakhir ingat gak kapan kamu dipeluk sama ayah? Ini anak perempuan ya. Terus dia nangis. Dia bilang apa coba? Saya nggak ingat kapan terakhir ayah saya meluk saya, karena aku tuh jarang sekali dipeluk dari kecil.
Buat ayah ngerasa pelukan untuk anak perempuan itu kurang berarti, tapi ketika dia tumbuh remaja, dia merasa ada sentuhan yang tidak dia rasakan. Karena kasus ini harus di follow up, maka saya undang orang tuanya. Dan saya agak sedih karena yang datang hanya satu, bundanya saja. Saya tanya, ayah kemana bun? Gak bisa datang ya? Ayahnya lagi meeting yang gak bisa ditinggalin. Oh, baik. Setelah saya diskusi sama bundanya panjang lebar, si bunda pun banyak menangis. Saya peluk, gitu ya. Lalu apa yang dikatakan bundanya? Semua urusan anak ada di pundak saya. Ayahnya nggak tahu apa-apa, gitu. Bayangkan ketika anak remaja yang sedang tumbuh, seharusnya dia menjadi anak yang dilindungi, didekap, didampingi, dibimbing. Tapi ketika dia tidak mendapatkan dua hak ini, mungkin itulah yang terjadi, gitu ya. Nah, ayah dan bunda, semoga kita masih dilindungi anak-anak kita dari hal-hal negatif di zaman hari ini. Tapi ke depan kita tidak bisa membatasi pergaulan anak-anak, apalagi yang masuk SMA, karena potensi yang mereka miliki. Maka penting bagi kita tahu bagaimana sih saya jadi orang tua seharusnya mendidik anak-anak di usia Gen Z ini. Mari sama-sama kita sambut dengan meriah coach kita, Coach Ahmad Nopriansa. Baik, ayo bunda bisa angkat tangannya tinggi-tinggi nggak? Oke, saya pengen tes fokus konsentrasi dulu. Instruksinya adalah lakukan apa yang saya katakan. Bisa? Oke, saya ulang nggak ya? Instruksinya adalah lakukan apa yang saya katakan. Bisa dipahami? Oke, sama-sama. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Oke, konsentrasi. Oke, dengerin. Buka, tutup, buka, tutup, tutup, tutup. Oke, konsentrasi. Oke, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, buka. Oke, pegang siku. Siku, siku, siku. Aduh. Sikunya pindah. Sikunya pindah. Udah sarapan? Udah belum? Subhanallah. Udah dapat snack kan? Udah. Boleh dicicip dulu. Saya kasih waktu 1 menit cicip snack. Takutnya pada nggak konsentrasi. Karena materi kita kali ini insya Allah berbagi bersama menjadi yang terbaik. Kita lanjutin. Lihat telapak tangannya masing-masing. Telapak tangan. Yang punya telapak tangan dilihat. Yang nggak punya jangan pura-pura punya. Di telapak tangan kita itu ada garis tangan, betul. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya garis tangan ini penentu kesuksesan. Padahal enggak. Yang menentu kesuksesan bukan garis tangan, tapi seberapa keras tangan ini bekerja, seberapa cerdas otak kita berpikir, seberapa ikhlas hati kita melakukan sesuatu. Tempel di dagunya. Dagu. Astagfirullah. Dagu, Pak. Dagunya mana, Pak? Dagu Bapak di mana? Ada Sini, yang meleset, Ustaz Ahmad. Ini kepala, bukan dagu. Oke. Udah masuk. Ada suaranya nggak? Oh iya. Bisa fokus bun ya. Bismillah. Karena pada kesempatan kali ini kita pengen belajar. Bisa jadi ada anak kita yang baru beranjak dewasa, ada yang baru duduk di bangku SMP, ada yang baru duduk di bangku SMA, yang dulunya mungkin kita papa mereka berjalan yang terbaik, tapi sekarang mereka sudah mulai beranjak dewasa. Yang bisa jadi kalau mau kita peluk mereka malu, menghindar. Enggak pak, enggak mah, saya udah besar. Ternyata kita bersama anak kita itu cuma sebentar, sedikit sekali. Maka gunakanlah waktu yang sedikit dengan sebaik-baiknya. Next kita lanjutkan. Kita mesti berterima kasih kepada orang-orang berikut yang kita cintai. Entah ayah, entah ibu,
yang selama ini membersamai kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang mendidik kita bisa jadi sampai sekarang ini. Ayah, pernah nggak kita mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita yang selama ini telah mendampingi kita, bahkan merawat anak kita? Begitu juga dengan Bunda. Pernah nggak kita terima kasih kepada pasangan, suami, Bunda sekalian? Karena sesungguhnya ketika Bunda menikah dengan ayah, dosa itu sudah berpindah tanggung jawabnya ke seorang laki-laki yang mendampingi ayah Bunda. Bisa jadi selama ini Bunda marah kepada laki-laki itu, nggak romantis, nggak puitis, ngomong sedikit tapi komennya banyak. Bunda chat banyak, jawaban cuma oke, jempol, nggak peka banget. Tapi itu memang laki-laki yang Allah takdirkan mereka itu menjadi seorang pemimpin. Maka berterima kasihlah kepada laki-laki itu. Kalaupun hari ini mereka banyak lemahnya, terima. Karena keluarga akan menjadi lebih bahagia kalau dua orang ini berjalan selaras, menerima kekurangan antara yang satu dengan yang lainnya. Pernah nggak ayah, Bunda bercerita bersama mengenang masa lalu? Pernah? Atau jarang sekarang ini? Kita menganggap diri kita paling hebat, menganggap pasangan kita yang salah, padahal enggak. Kalau kita pengen mendidik anak-anak kita, maka didiklah mereka dengan penuh kasih sayang. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita menghargai pasangan kita. Bunda menghargai ayah, ayah menghargai Bunda. Itu kuncinya. Ya, kebahagiaan seorang istri itu akan mempengaruhi kebahagiaan seorang anak. Kalau hari ini mereka tidak bahagia, maka itu juga berpengaruh kepada anak kita. Kalau hari ini mereka sering marah-marah, bukan karena mereka pengen marah, tapi karena capek. Betul Bun ya? Karena ngurus anak di rumah itu berat. Dan perlu kita pahami selaku seorang suami, mendidik seorang anak itu bukan hanya peran seorang istri, tidak. Di dalam Al-Quran, ayah Bunda, yang paling banyak disebut mendidik seorang anak itu adalah ayah. Saya belum pernah terbaca, Buria, ayat yang menjelaskan pendidikan anak itu di tangan seorang istri. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Ayah atau istri? Ayah. Kita belajar dari Nabi Yakub. Ayah atau istri? Ayah. Kita belajar dari Zulkarnain. Ayah atau seorang istri? Ayah. Berarti peran ayah sangat luar biasa. Sebuah penelitian, ketika seorang anak jarang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, maka besarnya mereka akan menjadi generasi-generasi yang kehilangan jati diri. Ada yang LGBT, ada yang homoseksual. Biasanya tidak lepas dari pada saat masa kecilnya kurang peran ayah dalam diri mereka. Suatu hari seorang sahabat dari Sultan Harun ar-Rasyid lagi memeluk putranya. Terus
Terus Sultan Harun Ar-Rasyid adalah seorang raja dari Kesultanan Abbasiyah yang terkenal. Dia mengatakan, kenapa engkau sibuk-sibuk memeluk anak bermain, padahal dunia masih banyak yang perlu kamu urus? Apa jawaban saudara Sultan Harun Ar-Rasyid? Sesungguhnya saya saat ini lagi sibuk mengurus akhirat. Ayah bunda, kita pengen kan anak kita selalu mendoakan kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita tadaburi doa ini, begitu luar biasa. Doa seorang anak ketika dia menyebut, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Ada garis besar, sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Doa itu akan kita dapat kalau sekiranya kita menyayangi anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh luar biasa. Maka ayo bismillah, sama-sama di pagi hari ini kita belajar bagaimana untuk mendidik anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak qurratu ayun, menjadi yang menyenangkan hati kita, sehingga selalu mendoakan kita semuanya. Next, Iftitah. Kita pengen mengisi ruang jiwa anak kita, karena bisa jadi ada jiwa-jiwa yang gersang, yang selama ini bisa jadi dari kecil mereka tidak mendapatkan itu. Bisa jadi ayah, bunda pernah merasakan bentakan dari seorang anak. Bisa jadi mereka marah ke kita. Bisa jadi mereka tidak mengindahkan panggilan kita. Gimana perasaannya? Enak? Enggak. Ada perasaan terluka seorang ayah, perasaan terluka seorang ibu ketika anaknya nggak memanggil. Tapi kita juga mesti introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang mereka lakukan saat ini itu karena luka pada saat di masa kecil. Apa yang mereka lakukan saat ini adalah luka kita di masa kecil. Maka ayo sama-sama kita belajar bagaimana kita mampu mengisi ruang jiwa anak kita, sehingga nantinya tidak diambil oleh orang lain di luar sana. Next. Karena anak kita itu seperti kertas putih kosong, yang mengisi mereka itu adalah kita selaku orang tuanya. Mau mereka hebat, mau mereka kuat, mau mereka menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang punya akhlak yang baik, tergantung kita orang tuanya. Penelitian menuliskan seperti ini ya bunda, 20% pendidikan itu ada di sekolah, 20% lagi ada di lingkungan, 60% pendidikan itu ada di mana? Di keluarga. Kalau sekiranya 60% ini tidak mereka dapatkan, maka 60% ini akan diambil oleh lingkungan. Iya kalau lingkungannya baik, iya kalau lingkungannya positif. Tapi kalau lingkungannya negatif, maka anak kita akan menjadi negatif. Makanya sering kita ketemu ada anak seorang ustaz, kok tingkah lakunya na'udzubillah. Ada seorang anak guru, seharusnya dia mencontohkan karakter seorang guru, tapi kok karakternya na'udzubillah. Bisa jadi kalau dari berdasarkan penelitian ini, mereka tidak dapatkan pendidikan itu di rumah, tapi mereka 60% itu diambil oleh lingkungan. Maka kita bersyukur ayah bunda Nurul Ilmi berusaha untuk menciptakan lingkungan bi'ah yang positif selama anak berada di sekolah, karena mereka ketemu dengan anak-anak yang baik, insya Allah ketemu dengan guru-gurunya. Maka kita pertahankan itu, kita latih guru-guru kita agar positif yang mereka dapatkan di lingkungan yang baik, mulai mereka dari pakaiannya, sholatnya, tutur katanya. Kenapa
apa? Kan kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang baik karakternya. Kemarin sore saya menemani anak-anak SMA main futsal. Ketika anak-anak main futsal, ada anak-anak kecil nonton. Sepertinya masih golongan SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 1. Paling tinggi dia kelas 1 SMA. Tapi apa yang mereka lakukan, Bunda? Ngerokok, ngomongnya basing, semua kebun binatang diucapin. Dan itu biasa bagi mereka. Bercanda dengan kawannya yang diucapin apa? Bab 1, dok, itu yang disebut mereka. Dan itu biasa bagi mereka. Dan itu risih telinga kita mendengarkan. Itu ada sekitar 15 orang anak, bahasa mereka sama. Ini penonton, bukan anak Nuril, karena kita main futsal, ada yang nonton. Ngeri. Coba bayangin kalau itu ada pada anak kita. Tiba-tiba dia ngomong kebun binatang, tiba-tiba dia ngomong jorok, nggak enak kan? Gimana doanya? Makanya ayo sama-sama, ayah bunda, kalau kita pengen anak kita baik, kita solehkan diri kita untuk menjadi yang terbaik. Gimana caranya? Yuk sama-sama kita belajar. Bismillah. Next, Bang. Saya mengambil sebuah inspirasi dari buku Positive Parenting karyanya Ustadz Muhammad Fadul Adim. Dia mengatakan seperti ini. Ada masanya piala itu nggak ada harganya sama sekali. Bisa dibantu next ya. Akan datang saatnya piala-piala Anda tak berguna. Kelak datang waktunya saat ijazah, sertifikat, piala itu nggak ada guna sama sekali untuk kita. Terus karena pada saat itu hanya doa anak soleh yang dapat berguna bagi kita. Maka untuk itu ayah, bunda, bangun prestasi anak kita itu tujuannya adalah akhirat, bukan sekedar mengejar prestasi. Untuk apa mereka punya ijazah mentereng tapi mereka lupa mendoakan kita? Untuk apa mereka punya kedudukan yang tinggi ketika kita tiada? Mereka cuma putar MP3 di kuburan kita. Untuk apa mereka gelar yang tinggi pada saat kita meninggal? Bukan mereka yang mendoakan, bukan mereka yang menjadi imam menyolatkan kita, tapi orang lain. Sedih. Padahal kita pengen anak kita yang menyolatkan kita, yang mendoakan kita. Next. Semoga gelisah hebat yang ada pada diri kita apabila nilai agama anak kita rendah daripada nilai matematikanya. Kita kan kadang-kala resah kalau nilai matematika anak kita rendah, nilai akademiknya rendah, tapi ketika mereka nggak hafal Al-Quran, mereka nggak sholat, mereka nggak ngaji, kita biasa-biasa aja. Padahal itu yang mau kita bawa nantinya kalau kita meninggal. Gelar mereka nggak ada artinya sama sekali. Bisa jadi ayah bunda pernah ngelihat sebuah berita, seorang suami istri meninggal di rumahnya, padahal dulunya adalah seorang pejabat, punya kedudukan mentereng, tapi ketika meninggal membusuk di rumahnya, tidak ada satupun anak yang hadir ataupun membawa mereka, menyolatkan mereka dan lain-lain. Pernah dengar beritanya? Ada. Apa kita pengen juga seperti itu? Enggak. Kita pengen anak-anak kita ketika kita meninggal, mereka yang mendoakan kita, yang membaca Yasin kita, menyolatkan kita, bahkan mengantarkan kita ke liang lahat mereka. Maka fokuslah kepada akhiratnya. Insya Allah dunia akan mengikuti. Kita mesti khawatir kalau anak kita nggak sholat. Kalau mereka nilainya jelek matematikanya bisa remedial. Tapi kalau mereka gagal hidupnya di dunia ini, di akhirat nggak bisa remedial. Kalau mereka gagal
bisa remedial karena udah tertanam. Makanya semoga gelisah. Next. Jika kelak anakmu berujar tak pantas, maka mohon ampunlah pada Allah dengan lirih yang amat sangat sampai penduduk langit mendengarnya. Kalau hari ini bisa jadi anak kita yang masuk SMP, SMA, banyak bikin hati kita renyuh. Yuk sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi ada kesalahan kita selama mendidik mereka pada saat mereka kecil, sehingga ketika dewasa mereka lupa akan Tuhannya, mereka lupa akan kedua orang tuanya. Berdoalah, sebut nama mereka dalam doa kita di sepertiga malam kita. Next, Bang. Wahai para ayah, temukan jalan pulang dengan segera. Waktumu tak banyak. Anak itu tumbuh dengan cepat. Jangan sampai kita menangis ketika nanti anak kita diterkam serigala pornografi, geng motor. Segera pulang. Penelitian menuliskan seperti ini. Kenapa ada anak yang merelakan, ini perempuannya, merelakan tubuhnya diambil oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Karena bisa jadi mereka kekurangan peran ayah di rumahnya. Kalau ayah full mencintai mereka dengan penuh kasih sayang, dengan pelukan, insya Allah anak perempuan kita tidak akan diambil oleh orang lain. Anak perempuan kita tidak akan diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kadang mereka mau curhat kepada temannya atau lawan jenisnya? Karena bisa jadi di rumah mereka gak ada tempat curhatnya. Makanya menjadi seorang ayah begitu luar biasa. Apalagi dia punya anak perempuan yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pernah nggak ayah ketika anak kita tidur, kita usap kepalanya, kita cium keningnya, kita doakan, kita bisikkan kata-kata, "Kak, ayah sayang kakak dengan sepenuh hati. Kalau sekiranya ayah banyak salahnya, maaf kak ya. Ayah sayang kakak." Udah gitu aja. Kalau dalam ilmu neurolinguistik program, bahasa itu akan tersimpan dalam memori otak kita, dan itu akan menciptakan sebuah perasaan yang berbeda. Makanya kata Rasulullah, doakan anak kita, cium tangan mereka. Kalau anak kita jalan-jalan ataupun mau izin pergi, cium tangan yang mana, Bun? Di sini atau di sini ya? Di kening. Ya, rata-rata di sini. Karena kalau ayah punya anak, kalau mau izin pergi, ciumnya di mana? Di sini. Kata sunnah Rasulullah, cium tangan itu bukan di sini, tapi di bibir. Kenapa? Karena ada saraf yang ketemu. Saraf apa namanya? Saraf anak kita ketemu dengan tangan kita, seorang ayah. Kalau dia nyium di kening, ulang. Ini ulang-ulang, remedial, cium dulu. Biar benar. Ciumnya itu di bibir. Kalau di istri, baru di sini diciumnya. Kita yang nyium, bukan istri yang nyium. Ya, didoain. Ketika bunda ikhlas melepas ayah bekerja, insya Allah berkahnya luar biasa. Apalagi kalau dilihat oleh seorang anak, begitu luar biasa. Makanya kita mesti menjaga dengan sebaiknya. Next, Bang. Wahai para ibu, sederhanakanlah keluhanmu, simpan dalam hati, adukan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar, bunda-bunda capek, nyuci, bangun harus lebih awal, mesti nyiapin sarapan, belum ngepel, ngurus anak, belum nanti punya anak kecil, belum nanti dia buang air, belum nanti ada yang lari-lari padahal kita mau siapin makannya. Udah mau jam 6:30, udah mau berangkat sekolah, riweuh, kakak agak ketemu bajunya,
suami nggak ketemu dompetnya, riwah kan Bu. Makanya kalau lagi nggak enak ya curhat aja, ya Allah, ladang pahala luar biasa seorang ibu. Ayah, dari 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ngurus rumah itu peran istri atau peran ayah? Oh semangat ya ayah. Masak, nyuci, bersih-bersih itu peran suami atau peran istri? Suami. Oh, kencang banget ya. 4 mazhab ini sepakat bahwasanya masak, nyuci itu adalah peran seorang suami. Tapi perlu diingat Bu, surganya ibu di telapak kaki suami, surga anak di telapak kaki ibu. Kalau suaminya minta tolong, ya dibantu. Itu ladang pahalanya, betul kan ya? Ibu bisa masuk surga kalau pertama taat kepada suami, rajin sholat dan puasa, selesai dia masuk surga. Tapi kadang-kala ada keegoisan kan? Merasa paling benar, nikmatin ya. Allah memang menciptakan perempuan itu cerewet. Kalau penelitian, meskipun ini masih dalam perdebatan, bahwasanya perempuan pendiam itu mengeluarkan kata-kata 20.000 kosakata sehari. Pendiam, ya, bukan yang cerewet ya, yang pendiam. Laki-laki cerewet itu akan mengeluarkan 15 sampai 17.000 kosakata. Itu laki-laki cerewet. Makanya dia cuma 17.000 ya. Kalau suami bekerja, entah itu jadi kayak saya nih, jadi pembicara, ini sampai rumah jadi pendiam, udah habis kosakatanya. Iya, kan cuma 17.000 ya. Sampai rumah jadi pendiam. Ibu di rumah masih full kosakatanya, nggak ngobrol, nggak sini kemana-mana. Makanya ketika nanti pulang ke rumah dia cerewet, hobi tausiah, nikmatin ya. Karena itu memang fitrahnya Allah menciptakan perempuan itu untuk berhobi bercerita. Coba kalau bunda punya anak kecil dulu, ditimang-timang, ngomong atau enggak? Diajak ngomong kan? Meskipun enggak jawab. Ini anak siapa ya? Cantik betul, ganteng banget. Ya anak ibu lah, mana siapa lagi kan? Betul kan? Diajak ngomong ya. Coba kalau bapak yang ngasuh, diam kan? Gimana Pak? Bisu nanti kalau bapaknya ngasuh. Makanya keluh kesah seorang bunda cukup kepada Allah. Jangan di status. Karena belum tentu status itu menyelesaikan masalah. Jangan-jangan bikin kita insecure. Saya kemarin baca sebuah status seorang laki-laki, dia mesti menceraikan suaminya karena suami menceraikan istrinya karena istrinya itu mendengarkan TikTok, dan TikTok itu mengatakan bahwasanya perempuan itu nafkahnya mesti 17 juta sampai 18 juta minimal. Wow, padahal dia di status itu deh, saya sudah mengasih nafkah istriku 7 juta sebulan, listrik, makan dan semuanya udah saya kasih. 7 itu cuma uang jajan aja. Orang tuanya udah saya kasih, mobil saya kasih, rumah saya kasih. Masih nggak bersyukur karena nonton TikTok. Belum tentu TikTok itu menyelesaikan masalah. Jangan-jangan bikin masalah buat kita nggak bersyukur. Gimana gaji seorang ibu cuma 1 juta, 7 juta nggak bersyukur. Ketika ada masalah curhatnya ke Allah, jangan di Facebook, jangan di WA. Ini dikit-dikit nulis di WA. Dasar laki-laki yang tidak peka. Emang orang lain akan prihatin? Enggak, ngomporin iya, betul. Emang laki-laki suamiku juga kayak gitu, nggak peka. Akhirnya ngerumpin suami, berdosa, suaminya dapat pahala. Makanya
kalau ada masalah curhatnya itu ke Allah, nggak ke Facebook, nggak ke WA, karena belum tentu menyelesaikan masalah. Ending-endingnya bikin masalah jadi lebih runyam. Maka ayah bunda, kalaupun nanti ada keluh kesah, curhatnya ke Allah. Itu yang paling penting. Takutnya kalau kita curhatnya keluar, itu dilihat anak jadi pendidikan mereka. Ketika ibu marahin suami, papa nggak jelas banget ya, itu jadi apa bahasanya? Jadi pembelajaran bagi anak kita. Kalau dia seorang perempuan, dia akan menjadi perempuan yang tidak akan menghargai suaminya. Kalau dia laki-laki, dia akan menjadi seorang laki-laki yang tidak menghargai istrinya. Kenapa? Karena tanpa sadar kita mengajarkan kepada anak kita untuk tidak menghargai pasangan kita. Kalaupun mau marah, kepala bunda udah bertanduk, tahan, istighfar dulu. Astagfirullah, ya Allah, punya laki gini banget ya. Masuk kamar dulu, istighfar banyak-banyak. Kalaupun marah, tulis dalam buku. Pernah nggak bunda marah tapi nulis di buku? Ya Allah, suamiku jelek banget. Nggak usah diucapin. Tapi memang butuh belajar kan? Karena mulut kita udah nggak tahan, udah bergetar aja dia. Pengen ceramah. Tapi memang itu laki-laki, ayah bunda. Emang laki-laki seperti itu. Kadang orang mengatakan dasar laki-laki nggak peka. Emang nggak peka. Butuh berkali-kali untuk diingatkan. Kalau perempuan itu, kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan, kalau perempuan itu daya pandangnya itu seperti ini. Ini perempuan. Kalau laki-laki, lurus dia. Pernah nggak bunda belanja ditinggal suami karena nggak kelihatan? Pernah? Padahal bunda ada di samping, dia ngeliat mana bunda tadi ya. Padahal ada kondangan, suami nggak lihat kita. Padahal ada di samping kita. Pernah? Pernah. Saya punya teman, istrinya ketinggalan di pasar. Kebayang? Dia lupa kalau tadi ke pasar dengan istri. Dia pulang aja. Istrinya, papa di mana? Di rumah. Mama masih di pasar, pak. Teman, dan itu enak kalau sekali, 3 kali. Kebayang. Tapi memang itu laki-laki seperti itu. Maka nikmatin. Itu laki-laki tulen. Hobi lupa. Kalau jawab singkat, betul nggak pak? Oke. Jempol, senyum. Padahal bundanya nulisnya panjang kan? Panjang lebar. Laki-laki itu bunda, mereka langsung tutup poin. Ketika dia nanya, kakak gimana bu? Bunda akan langsung jawab nggak? Biasanya tidak akan langsung jawab ya. Dia akan menceritakan panjang lebar. Tidak ke kakak. Tadi pertanyaan kita apa? Kakak gimana pembelajarannya bu? Dia tidak akan langsung itu. Tadi pak, mama ketemu dengan si A tetangga kita. Padahal tadi ayah nanya apa? Kakak gimana kabarnya? Nanti ketika udah muter-muter sampai keliling dunia, baru nanti terakhir dia bercerita itu. Gimana perasaan ayah? Ya Allah, kapan ending ceritanya? Betul kan bun ya? Gitu nggak? Biasanya ceritanya lama. Kita nggak sabar. Kalau kita nggak sabar, nggak selesai. Bisa marah-marah. Kalau bunda nggak sabar juga bisa marah-marah. Bunda manggil ayah berapa kali? Ayah, panggilan lembut biasanya kita belum dengar. Yang ketiga dia nada oktavnya udah tinggi. Ayah. Saya sering masalahnya pengalaman kan. Panggilan pertama dia merdu. Ya. Kita kan lagi fokus, nggak dengar. Panggilan kedua, ya. Panggilan ketiga naik dia. Makanya bun, kalau manggil ayah dicolek, jangan dari kamar ke kamar. Ya, kadang ibu-ibu ini manggil kita jauh dia. Kita lagi nonton, dia manggilnya di dapur. Jauh panggilan itu. Ya, makanya sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga.
Kayak bun, kalau lagi marah ke ayah, bisik-bisik aja. Bisa nggak marahnya bisik-bisik? Nggak bisa ya. Kalaupun mau marah di kamar, tidak di depan anak. Oke, next, saya lanjutin. Lanjut bang. Biarkan repotmu hari ini, karena repotnya dunia akan bertepi. Kalau repot akhirat nggak bisa. Ngurus anak itu luar biasa. Saya dikasih tugas istri untuk jaga anak, paling lama bertahan itu 2 jam. Selebihnya saya uring-uringan. Gimana lagi nih? Belum lagi dia mau buang air, belum lagi dia mau jalan-jalan. Apalagi anak saya itu masih 1 tahun 4 bulan, masih hobi jalan-jalan, keliling dia. Sampai encok kita ngikutinnya itu. Energinya full terus, kayak HP baru dicas. Kita kan nggak dicas, nggak kuat. Makanya perjuangan seorang ibu mesti kita hargai. Ya, bun ya. Next bang. Next. Habis. Semoga dalam suapan senandung zikir kita memberikan sebuah karunia terbaik dalam hidup kita.